tak ada nama dalam sejarah yang membuat dunia gemetar ketakutan seperti Genghis Khan. Di zamannya, dia bukan hanya dikenal sebagai penakluk, dia adalah badai dari timur. Sosok yang mengguncang tatanan kekuasaan dunia lama dan menghapus batas-batas kekaisaran dengan langkah kuda. Di Nishapur, sebuah kota hilang dari peta karena satu peristiwa yang membangkitkan amarahnya. Di Khwarezmia, ribuan penduduk hilang tanpa jejak sebagai balasan atas pengkhianatan terhadap putusannya. Dan di sepanjang jalur sutra, kota demi kota runtuh. Bukan sekedar ditaklukkan, tapi dijadikan peringatan bagi dunia. Nama ini membuat para raja di Eropa resah dalam doa, membuat para penyair Persia kehabisan kata, dan membuat para jenderal Tiongkok gemetar dalam ketidakpastian. Karena ketika kabar kedatangannya menyebar, bukan hanya sebuah pasukan yang ditakuti, tapi perubahan sejarah yang tak bisa dihentikan. Namun, di balik semua peristiwa besar itu, tersembunyi kisah manusia yang cukup rumit. Masa kecil yang keras, pengkhianatan, kelaparan, kehilangan, dan ambisi besar yang tumbuh dari luka. Pada video kali ini, kita akan menyelami sejarah kehidupan Genghis Khan, membahas sisi psikologisnya, dan mencoba memahami tindakan-tindakan ekstrim yang mengubah dunia selamanya. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Genghis Khan, dia hanyalah seorang bocah kecil bernama Temujin. Dia dilahirkan sekitar tahun 1162. Temujin lahir bukan di dunia yang hangat. Dia dilahirkan di tanah keras Mongolia, dataran luas tanpa ampun, tempat angin membawa dingin yang menggigit ke tulang, dan manusia hidup berdampingan dengan rasa lapar yang tidak pernah benar-benar pergi. Ayahnya adalah seorang kepala suku kecil bernama Yesugei. Bukanlah seorang raja, bukan seorang bangsawan. Ayahnya hanyalah seorang pria kuat yang mengandalkan aliansi dan senjata. Tapi bahkan kekuatan itu tidak menyelamatkan Temujin dari tragedi pertamanya. Saat Temujin baru beranjak remaja, ayahnya diracun oleh musuh yang berpura-pura menjadi teman. Dan saat kepala suku itu jatuh, keluarganya ikut jatuh. Bukan hanya dari kekuasaan, tapi dari sistem sosial yang kejam dan dingin. Suku yang dulu tunduk pada Yesugei, ini mengusir istri dan anak-anaknya. Temujin, ibunya, dan adik-adiknya dibuang, bukan sebagai tawanan, tapi lebih buruk. Mereka dianggap tidak ada. Mereka menjadi bayang-bayang, hidup di pinggiran dunia yang keras, tanpa makanan, tanpa perlindungan, dan tanpa harapan. Disinilah luka pertamanya terbentuk. Luka yang tak bisa dilihat oleh mata, tapi meracuni batin. Di usia kecilnya, Temujin sudah mencicipi rasa dikhianati oleh manusia dan ditinggalkan oleh dunia. Dia belajar bahwa tidak ada yang bisa dipercaya, sekalipun itu kerabat ataupun saudara kandung. Dia pernah menghabisi saudaranya sendiri hanya karena persoalan makanan. Tapi ini bukan tentang dendam pribadi. Ini tentang kelangsungan hidup. Di dunia di tempat dia dibesarkan, lemah lembutan adalah kemewahan dan kepercayaan adalah jebakan. Dunia tidak pernah memberinya cinta, maka dia berhenti percaya pada cinta. Dunia tidak memberinya perlindungan, maka dia membangun dirinya menjadi pelindung bagi dirinya sendiri. Dan dunia tidak memberinya nama, maka saat itu dia bersumpah akan membuat namanya sendiri menggema di seluruh dunia. Temujin tak tumbuh jadi manusia biasa. Dia tumbuh menjadi simbol dari balas dendam yang terpelihara. Dari kelaparan yang menjelma menjadi ambisi, dari rasa sakit yang berubah menjadi ketahanan. Dan titik inilah sejarah mulai berubah arahnya. Bukan karena kerajaan besar yang runtuh, bukan karena wahyu ilahi, tapi karena seorang bocah kurus dari padang Mongolia. Saat remaja, Temujin ditangkap dan dipasung oleh klan yang pernah mengusir keluarganya. Mereka menganggapnya bukan ancaman, hanya bocah miskin dari garis keturunan yang telah jatuh. Tapi sebenarnya mereka di sini salah besar. Ketika Temujin ini sedang dirantai, dia terus mengamati. Dia mempelajari siapa yang memimpin, siapa yang patuh, siapa yang ragu. Dari sanalah dia melihat titik lemah manusia dan menyimpannya dalam ingatannya. Ketika dia melarikan diri, dia bukan sekedar lari dari penjara, tapi lari dari nasibnya sebagai korban. Sejak saat itu, Temujin tidak pernah lagi menunggu keadilan. Dia bersumpah dia akan menciptakan keadilannya sendiri dengan caranya sendiri.
Singkat cerita, dia mulai membangun kekuatan dari bawah. Tapi Temujin tidak bermain seperti kepala suku lainnya. Dia menolak sistem kasta yang hanya mengandalkan darah bangsawan. Bagi Temujin, kesetiaan lebih berharga daripada silsilah keluarga. Dia merangkul rakyat biasa, budak yang dibebaskan, pengasingan, bahkan musuh-musuh lamanya. Dia memberikan mereka tempat, dan sebagai gantinya, dia menuntut kesetiaan mutlak. Inilah yang membuatnya berbeda dengan kepala suku lainnya yang hanya mengandalkan nama besar dan garis keturunan bangsawan. Temujin mengandalkan kepercayaan dan strategi. Kepala suku lain memerintah dengan warisan. Temujin memerintah dengan ketakutan dan rasa hormat yang dibangun lewat keberanian. Tapi tentunya tidak semua orang senang dengan cara Temujin. Temujin dianggap menghina tradisi, dan akhirnya para bangsawan pun lama-kelamaan mulai melakukan perlawanan, yang akhirnya membuat perang pun tak bisa dihindari. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi. Temujin menang bukan karena jumlah pasukan, tapi karena dia tahu satu hal yang banyak pemimpin-pemimpin lain lupa. Manusia lebih setia pada rasa hormat daripada sekedar garis keturunan. Dan ketika dia mulai menundukkan satu demi satu klan Mongolia, dia tidak hanya memenangi wilayah, tapi dia juga memenangi jiwa mereka. Lalu pada tahun 1206, di sebuah majelis agung yang disebut Kurultai, para pemimpin suku Mongolia bersatu dan sepakat mengangkat Temujin sebagai Genghis Khan, atau penguasa dari semua yang hidup di bawah langit, yang saat ini lebih kita kenal sebagai Genghis Khan. Dari Temujin yang lapar, ini lahir Genghis Khan yang ditakuti. Tapi ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari ambisi yang lebih besar. Bukan lagi tentang bertahan hidup, bukan lagi tentang pembalasan dendam. Ini tentang membentuk dunia dengan tangannya sendiri. Dan dunia akan segera tahu, mereka tidak sedang berhadapan dengan seorang penakluk. Mereka sedang berhadapan dengan sebuah badai. Setelah berhasil menyatukan klan-klan Mongolia, Genghis Khan tak duduk tenang. Dunia di luar stepa terlalu menggoda untuk diabaikan. Matahari baginya belum cukup besar untuk menyoroti semua ambisinya. Yang pertama menjadi korban adalah dinasti Jin di Tiongkok Utara. Sebuah kekaisaran besar dengan tembok tinggi, kota-kota megah, dan anggapan bahwa orang barbar tak lebih dari bayangan di pinggir peradaban. Tapi Genghis Khan bukan sekedar bayangan. Dia datang dengan ribuan pasukan yang terlatih, bukan dengan kekuatan otot saja, tapi dengan logistik, taktik, dan psikologi ketakutan. Genghis Khan tahu, menang bukan hanya tentang menghabisi lawan, tapi membuat musuh kehilangan harapan untuk melawan. Maka pasukannya pun mulai membakar kota, menguasai persediaan air, dan menyebarkan kabar-kabar horor tentang kehancuran yang menanti siapapun yang berani melawan. Penduduk kota yang sebelumnya percaya tembok bisa melindungi mereka, mulai lari sebelum perang tiba. Kengerian menjadi senjata paling efektif dari Genghis Khan. Dia tidak membantai karena haus darah, tapi karena dia paham satu hal. Ketakutan adalah mata uang yang paling cepat menyebar, dan dia memakainya untuk membeli penyerahan diri. Tentunya Genghis Khan tidak menganggap itu sebagai sebuah kekejaman. Dia menganggapnya sebagai efisiensi. Semakin sedikit yang melawan, semakin sedikit yang perlu ditaklukkan dengan pedang. Tapi tentunya tidak semua kerajaan tunduk begitu saja hanya dengan ketakutan. Kekaisaran Khwarizmia yang membentang dari Iran hingga Asia Tengah adalah salah satu contohnya. Ketika para pedagang Mongolia yang dikirim Genghis Khan dihabisi dan utusannya dihina, dia tidak membalas dengan satu atau dua serangan, tapi dia membalas dengan sebuah badai. Pasukan Mongolia melintasi pegunungan dan gurun, memburu kota demi kota. Genghis Khan tidak hanya menghancurkan pasukan militer, tapi juga pusat-pusat budaya dan ekonomi. Setiap pemberontakan dibalas dengan kehancuran menyeluruh. Bagi banyak kota, sejarah mereka berakhir di tangan pasukan yang tak mengenal ampun. Dan di balik semua itu, ada satu dorongan psikologis yang mendalam. Genghis Khan bukan hanya sedang membalas pengkhianatan, dia sedang memastikan tidak ada yang bisa lagi meremehkan dirinya seperti dulu. Dunia pernah memperlakukannya sebagai seorang anak yatim, perampas warisan, manusia buangan, dan sekarang dia membalikkan dunia itu. Setiap kota yang dibakar, setiap benteng yang runtuh adalah cara dia bicara kepada masa lalunya. Aku bukan lagi Temujin. Aku adalah kekuatan yang tidak bisa kalian kendalikan. Setelah puas membakar Khwarizmia hingga rata, Genghis Khan berdiri di puncak dunia yang baru. Dunia yang dia bentuk sendiri dari puing-puing kerajaan lama.
Tapi bukan berarti dia sekedar panglima perang. Dia bukan hanya datang untuk menghancurkan, dia datang untuk mengatur. Kebanyakan orang mengira Genghis Khan adalah simbol dari kekacauan, tapi justru sebaliknya. Genghis Khan ini sebenarnya membenci kekacauan karena dia dibesarkan di dalamnya. Masa kecilnya penuh pengkhianatan, kelaparan, dan hidup tanpa aturan. Maka ketika kekuasaan ada di tangannya, dia tidak membiarkan dunia seperti kehidupannya yang dulu. Dia menciptakan hukum, dia menyusun sistem komunikasi cepat yang melintasi ribuan kilometer stepa dan padang pasir. Dia mengatur jalur perdagangan dan memastikan bahwa siapapun yang berada di bawah panjinya, baik itu Muslim, Kristen, Buddha, atau ateis sekalipun, berhak hidup selama mereka patuh dan tunduk kepadanya. Genghis Khan bahkan menetapkan Nyasa, sebuah kode hukum yang jadi fondasi moral dan hukum di wilayah taklukannya. Meskipun tidak semua hukum yang dia buat itu manusiawi, mungkin beberapa ada yang ekstrim, tapi di bawah kekuasaannya tercipta sebuah stabilitas. Nah, di balik tangan besinya tersembunyi otak strategis yang begitu cemerlang. Dia mempekerjakan ahli dari wilayah taklukannya, seperti insinyur dari Cina, administrator dari Persia, dan pedagang dari India. Genghis Khan berhasil menyatukan dunia yang tadinya terpecah di bawah kekuasaannya. Dan untuk pertama kalinya, jalur sutra jadi benar-benar terhubung dalam satu atap kekuasaan, yaitu Kekaisaran Mongol. Namun semua ini dibangun di atas trauma. Obsesi Genghis Khan terhadap stabilitas, hukum, dan kendali itu bukan lahir dari kebajikan, tapi lahir dari rasa takut. Genghis Khan tahu apa yang terjadi jika dunia kehilangan aturan, karena dia pernah hidup di dalamnya. Maka dia mengontrol dengan cara ekstrim, demi menghindari masa lalu yang selalu menghantuinya. Dia mempercayai loyalitas lebih dari kasih sayang, dan ketika satu kota berkhianat, dia tak memberikan kesempatan kedua. Dia jadikan kota itu pelajaran bagi kota-kota lain yang mungkin akan berkhianat. Sebenarnya ada sisi kontradiktif di dalam diri Genghis Khan. Dia bisa bersikap adil pada mereka yang tunduk dan patuh, tapi dia bisa jadi kejam tanpa batas pada mereka yang menolak. Dia memberi ruang bagi para ilmuwan, tapi dia bisa memusnahkan satu perpustakaan hanya karena kota itu berani melawan. Dia adalah arsitek peradaban yang membangun dari atas kehancuran, dan dalam setiap keputusan kita melihat pola pikir yang terbentuk dari sebuah luka. Luka yang tidak pernah sembuh, tapi justru dia pelihara. Karena dalam luka itu, dia menemukan kekuatan. Genghis Khan mungkin tak pernah menulis puisi, tapi kekaisaran yang dia bangun adalah syair besar yang ditulis dengan darah dan ketakutan. Di balik namanya yang mengguncang dunia, Genghis Khan tetaplah manusia. Tapi tentunya bukan manusia biasa. Dia adalah manusia yang dibentuk oleh penderitaan, ditempa oleh rasa dikhianati, dan dibakar oleh keinginan untuk mengontrol dunia yang pernah merampas segalanya dari dirinya. Banyak orang melihat Genghis Khan sebagai dewa perang, tapi jarang yang menyorot sisi di dalam dirinya, yaitu sisi gelap, rapuh, dan penuh luka. Semakin tinggi dia mendaki, semakin dia sadar, tak ada puncak yang bisa menyembuhkan trauma masa kecilnya. Temujin, nama yang dikenakannya ketika dia masih kecil, pernah hidup tanpa perlindungan. Ayahnya dihabisi, ibunya diasingkan, keluarganya ditinggalkan oleh klannya sendiri. Dan dalam dunia yang tak mengenal belas kasih, dia belajar satu hal. Jangan percaya siapapun, dan prinsip itulah yang dia bawa sampai akhir hayatnya. Bahkan pada orang-orang terdekatnya, dia tak sepenuhnya percaya. Dia menyusun jaringan mata-mata di antara jenderalnya sendiri. Dia menguji loyalitas anak-anaknya dengan cara yang kejam dan seringkali tidak memberi kasih sayang layaknya seorang ayah. Baginya keluarga bukan tempat berlindung, tapi bagian dari sistem yang harus dia kendalikan. Genghis Khan hidup dalam ketakutan akan pengkhianatan. Paranoia itu bukan tanpa alasan. Dia pernah dikhianati berkali-kali oleh saudara seklan, oleh kerajaan yang pernah ia bantu, bahkan oleh sahabat masa kecilnya. Sejak itu, baginya, loyalitas lebih penting daripada cinta. Psikolog modern mungkin akan menyebutnya sebagai bentuk trauma kompleks. Dia mengembangkan kontrol ekstrim karena tak pernah bisa mengendalikan dunia di masa kecilnya. Dia memusnahkan kota demi kota, bukan semata karena haus darah, tapi karena ia ingin memastikan bahwa tak ada lagi dunia yang bisa mengancam dirinya. Tak ada celah bagi ketidakpastian. Namun, apakah semua ini membuat Genghis Khan bahagia? Tidak ada catatan bahwa Genghis Khan pernah tertawa lepas karena cinta. Tak ada surat, syair, atau kisah yang menunjukkan bahwa dia merasa damai. Dia hidup panjang untuk ukuran seorang penakluk, sekitar 65 tahun lah. Tapi sepanjang hidupnya,
Dia tak pernah berhenti bergerak, tak pernah berhenti berperang, seolah kalau dia berhenti, bayangan masa lalunya akan datang menjemputnya. Genghis Khan bukan cuma hidup dari peperangan, dia ada karena peperangan, dan dunia yang ia ciptakan adalah pantulan dari jiwanya, teratur, luas, tapi penuh ketakutan. Dia tak pernah ingin jadi legenda, ia hanya ingin tidak disakiti lagi. Tapi takdir berkata lain, dia jadi penguasa terbesar yang pernah dicatat dalam sejarah, dan juga salah satunya yang paling menakutkan. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana Genghis Khan meninggal. Sebagian besar menyebut ia terluka jatuh dari kuda ketika sedang berburu. Ada juga yang mengatakan bahwa ia tewas dalam sebuah serangan ketika musuh atau dihabisi oleh tawanan. Ada pula legenda yang lebih kelam mengatakan bahwa dia diracun oleh musuh dalam istana. Tapi satu hal yang pasti, kematiannya disembunyikan rapat-rapat. Genghis Khan diperkirakan wafat sekitar tahun 1227 di tengah kampanye militer melawan Rusia Barat. Tapi dunia tidak langsung tahu. Para jenderalnya merahasiakan kematiannya selama berbulan-bulan. Mereka terus menjalankan perintah dan perang seolah Genghis Khan masih hidup. Tujuannya jelas, mencegah kekacauan, menghindari perebutan kekuasaan. Bahkan pemakamannya jadi misteri besar dalam sejarah dunia. Konon katanya nih bre, ribuan prajurit mengawal jenazahnya kembali ke Mongolia. Mereka menghabisi siapapun yang melihat prosesi itu. Dan setelah sampai, seluruh penggali makam pun dilenyapkan. Pasukan terakhir yang menutup kuburan pun ikut dihabisi. Semua itu agar gak ada satupun orang yang tahu di mana jasadnya Genghis Khan bersemayam. Bahkan hingga hari ini, makam Genghis Khan belum pernah ditemukan. Tapi warisannya masih terasa di seluruh dunia. Setelah kematiannya, Kekaisaran Mongol terus berkembang di bawah kepemimpinan anak dan cucunya. Kekaisaran itu akhirnya menjadi imperium darat terbesar dalam sejarah dunia, membentang dari Laut Kaspia hingga Samudra Pasifik. Jalan-jalan dagang seperti jalur sutra jadi lebih aman. Pengetahuan, teknologi, dan bahkan wabah mematikan seperti Black Death menyebar lewat sistem logistik yang dibangun oleh Mongol. Tapi lucunya bre ya, dunia yang dibangun melalui kekerasan pada akhirnya mempercepat penyebaran ilmu, budaya, dan hubungan antar peradaban. Bahkan Eropa mulai merasakan dampak dari ketertiban yang diciptakan Mongol dalam hal perdagangan, navigasi, hingga pertukaran diplomatik. Namun di balik semua pencapaian itu, tetap ada jejak darah. Genghis Khan meninggalkan warisan yang rumit. Dia adalah pembunuh massal dan pemimpin jenius. Dia membantai jutaan manusia, tapi juga menyatukan dunia dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menciptakan tatanan baru, tapi dengan harga yang tak terbayangkan. Dan pada akhirnya, meski tubuhnya lenyap di telan tanah Mongolia, nama Genghis Khan tetap hidup dalam ketakutan, dalam kekaguman, dan dalam sejarah yang tak pernah bisa dihapus. Dia bukan sekedar seorang penakluk. Dia adalah perwujudan dari luka manusia yang menjelma jadi kekuatan mutlak.